Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sebelum gue mulai aktivitas kerja, mau masuk kantor, gue sempatkan untuk membahas konferensi pers terakhir setelah kemenangan Manchester United 2-1 menghadapi Chelsea. Kemenangan yang menurut gue luar biasa karena ya jangan dilihat dari skornya tipis 2-1, Manchester United tidak clean sheet, tapi dari bagaimana permainan yang menurut gue luar biasa ya, terutama kalau dibandingkan dengan situasi di pertandingan sebelumnya ketika Manchester United kalah tipis menghadapi Newcastle United, tapi penampilannya sangat buruk. Di pertandingan semalam, karena tayang di TV sini malam hari ya, di Indonesia dini hari, Manchester United tampil agresif dari awal babak pertama, bahkan langsung menciptakan banyak sekali peluang. Selain kurang tenangnya lini depan dalam mengeksekusi, gua beri kredit kiper Chelsea ya, Robert Sanchez juga tampil bagus, termasuk juga dalam menghadang penalti dari Bruno Fernandes. Nah, seperti biasa di Football United gua bahas konferensi pers, gua ambil sumbernya dari manunited.com. Erik ten Hag ini memberikan bagaimana yang dia rasakan ya setelah tim ini bermain bagus, setelah sebelumnya juga kalah menghadapi Newcastle, dan juga sangat happy dengan energi dan juga pressing dari para pemainnya yang sangat unggul dari Chelsea dan mengamankan 3 poin. Dia juga memberikan pendapat terkait dengan Scott McTominay yang mencetak 2 gol di pertandingan tersebut. Erik ten Hag memulai dengan apakah pemain memberikan respon. Saya tidak melihat fakta kalau ini sebuah respon ya. Kita bermain sekarang ini 4 pertandingan setelah break, jadi kita memiliki 1 hasil yang mengecewakan dan kita memiliki 2 sebelum malam ini. Penampilan yang sangat bagus, artinya di 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Galatasaray dan juga Everton, sebenarnya menurut Erik ten Hag Manchester United tampil bagus. Hari ini sekali lagi penampilan yang sangat bagus dan tentu saja dengan hasil yang bagus juga. Dan pada akhirnya ini tentang hasil dan saya sangat happy, saya sangat puas terkait dengan hal tersebut. Saya pikir mereka juga bermain bagus, ketika menghadapi Galatasaray ya, dan juga ketika mereka menghadapi Everton. Jadi Anda bisa melihat ada progres di dalam tim ini dan kita bergerak ke arah yang tepat. Disinggung juga dengan terkait dengan cara bermain ya. Ketika Anda ini berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya dengan organisasi yang bagus, Anda ini bisa mengatur sebuah kondisi untuk bermain sangat bagus. Dengan bola kita sangat dominan, kita mendikte dan juga menciptakan banyak peluang. Dan kita juga menciptakan ya gol yang bagus. Bagaimana mereka memulai dalam press ini sangat sulit untuk melakukan hal tersebut di sepanjang pertandingan. Tapi kita masih ada beberapa langkah yang harus diperbaiki. Kita ada sedikit penurunan di babak kedua ya, atau di bagian terakhir di babak pertama. Tapi kita naik lagi di babak kedua, khususnya menghadapi Chelsea, tim yang sangat bagus, yang juga bagus dalam possession. Ketika Anda tidak melakukan pressing secara bagus, Anda tidak berkomunikasi antara satu dan yang lainnya, ya Anda tidak memiliki organisasi yang bagus, Anda bisa saja dihukum oleh mereka. Tapi kita melakukannya dengan bagus, kita memiliki banyak sekali turnovers, dan juga kita memiliki banyak counter ya dari pertandingan tersebut. Disinggung mengenai 2 pemain yang tampil bagus, Sofyan Amrabat dan juga Scott McTominay. Saya pikir mereka bermain sangat kuat, sangat dinamis, sangat proaktif di dalam dan juga di luar possession. Mereka memenangkan banyak duel secara bersamaan. Scott McTominay ini datang di posisi yang tepat dan menciptakan 2 gol yang sangat bagus. Kita ingin dia ini supaya bermain lebih tinggi di atas lapangan. Kita ingin menempatkan dia di situ. Dia harus melakukan banyak lari dari belakang. Dia ini kuat dalam hal tersebut. Dia juga memiliki insting yang bagus ya di momen yang tepat di depan gawang. Dia juga merupakan finisher yang bagus. Saya pikir Sofyan Amrabat juga bermain bagus. Dia memiliki progres dan Anda bisa lihat dia bermain dengan nyaman.
Pekan lalu menghadapi Galatasaray dia juga bermain bagus. Hari ini dia bermain juga bagus. Lalu disinggung tentang Sergio Reguilon ya. Sergio datang di babak kedua dan bermain bagus. Dia memberikan banyak tekanan yang bagus di sisi kiri dan juga banyak melakukan intersepsi yang bagus, dan juga di dalam attacking, penyerangan dia memiliki kontribusi yang juga bagus. Wah, jadi pujian terus ini ya. Saya pikir di babak pertama kita menciptakan banyak peluang di 30 menit awal. Kita seharusnya bisa unggul, mungkin 3 gol. Tapi secara jujur ya, mereka juga bermain bagus. Ada 1, 2, atau 3 kali yang mereka mampu menciptakan peluang-peluang, tapi tentu saja ada faktor keberuntungan juga ya. Dan itu yang kita tunjukkan hari ini. Kita memiliki spirit yang bagus dan kita lebih memiliki sisi keberuntungan juga dengan ya itu tadi, mungkin serangan dari Chelsea yang tidak berhasil. Disinggung juga tentang support dari para fans. Saya sangat terbiasa dengan hal tersebut karena fans ini tetap secara konsisten di Old Trafford, tidak terlalu banyak babi bu seperti kayak di online ya kan, tidak banyak drama, tidak terlalu toksik katakanlah demikian, tapi sangat positif. Sang pelatih mengatakan, saya sangat terbiasa dengan hal tersebut. Setiap saat saya harus katakan, walaupun di situasi yang buruk ya, para fans dan juga para penonton ini selalu berada di belakang kita. Mereka mendukung kita dan kita harusnya bersyukur tentang mereka. Kita harus memberikan segalanya untuk mereka yang kita punya sebagai sebuah tim. Dan ini apa yang mereka bisa harapkan dari kita untuk bermain juga secara luar biasa ya. Jadi kita harus bekerja sama secara bersama-sama dan memberikan yang terbaik yang kita bisa. Ya, itu tadi review dari sang pelatih Bos Erik ten Hag. Luar biasa, menurut gue banyak sekali pujian yang dilakukan terkait dengan situasi Scott McTominay. Posisinya seperti gue singgung di review, gue melihat memang posisinya ini dia lebih naik ya. Jadi secara posisi formasi nampaknya lebih ke 4-1-4-1 daripada 4-2-3-1. Salah satu senjata yang mematikan di pertandingan semalam adalah pressing dari Manchester United ini membuat Chelsea sering sekali melakukan kesalahan dari build up. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, bola ini kan jatuh di Manchester United, dan itu yang mereka sering sekali menciptakan banyak peluang berbahaya. Dan menurut gua ini yang tidak terjadi di pertandingan sebelumnya. Lalu juga duel-duel ya yang terjadi ini juga sangat sering dimenangkan. Pressing dimenangkan, duel-duel dimenangkan. Dua hal kunci yang tidak terjadi di pertandingan sebelumnya. Lalu juga pergerakan yang sangat cair, sangat-sangat agresif sekali, dan juga progresif pemain dari Manchester United. Determinasi, kerja keras sangat tinggi, sangat cair sekali, sehingga secara mayoritas menurut gua ya, secara keseluruhan, secara umum pertandingan semalam sangat enak untuk ditonton. Permasalahan, pasti ada permasalahan menurut gue, yaitu adalah bagaimana situasi fisik. Itu nomor satu, karena kompetisi ini bukan sprint, kompetisi adalah maraton. Harus betul-betul pandai mengatur ya, kapan harus digas, kapan harus diperlambat, mungkin saving energi ya kan, menyimpan energi sebelum digeber lagi. Ini harus betul-betul bisa diatur karena kedalaman squad tidak cukup bagus menurut gua. Kualitas juga ada bolong-bolong di sana dan di sini, sehingga ini juga harus diperhatikan. Tapi balik lagi ke pertandingan semalam, menurut gua sangat enak untuk disaksikan dan hasilnya pun juga sesuai dengan yang diinginkan. Di sebelum gua akhiri ya, ini juga menunjukkan bagaimana ternyata di papan klasemen Manchester United bedanya tidak cukup jauh dengan Manchester City. Walaupun Manchester United menurut gua compang-camping penampilannya, terutama di pertandingan sebelumnya ya, tidak stabil. Tapi bagaimana dalam beberapa pertandingan terakhir ini ya, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 atau ya, semenjak Manchester United meraih kemenangan menghadapi Brentford atau dari kekalahan menghadapi Crystal Palace,
perlahan Manchester United ini lebih sering mendapatkan kemenangan. Memang ada beberapa kekalahan, tapi kemenangan itu selalu diraih, dikumpulkan, dan bahkan kalau dilihat 5 pertandingan terakhir ya, performa Manchester United ini yang terbaik sejauh ini di Liga Inggris. Artinya ada perbaikan ini pelan-pelan, tahap demi tahap, dan menurut gua nggak masalah ya. Kenapa? Karena sekali lagi kompetisi Liga Inggris ini maraton, bukan sprint. Pelan-pelan tapi pasti itu lebih baik daripada gas sana gas sini, tampil bagus di sana lalu jelek di sini dan nggak stabil ya menurut gue. Kestabilan ini yang lebih penting. Memang Manchester United ketika menghadapi tim papan atas, terutama katanya kalau partai tandang ya kan, dan ini juga terjadi musim ini tidak maksimal. Tapi mereka harus mencari gantinya dari pertandingan-pertandingan menghadapi tim yang lebih bawah. Karena jangan lupa liga itu akhirnya dihitung berdasarkan poin demi poin yang dikumpulkan. Dan menurut gue ini yang akan sangat menentukan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.